Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjadi diceritakan oleh Aisyah. Ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitik pada wajah baginda. Rasulullah sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Kata Rasulullah, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, roh akan menjadi kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran, lalu apa yang diserukan oleh ruh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah janganlah engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, ya Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh tadi? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah,
dengarlah jeritan roh. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.